Ketua kelas selamat. Dulu siapkan kurang baik. Selanjutnya kita jadi yang setelah kalian baca hari ini itu ada kaitannya pada pembelajaran sejarah kali ini terkait kepemimpinan. Jadi setidaknya kalian adalah pemimpin bagi diri kalian masing-masing. Jadi bersikaplah adil dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini semuanya hadir lengkap ya? Ada yang tidak hadir? Oh siapa? Ada. Oke. Kita doakan teman kalian yang hari ini sakit bisa diberikan kesembuhan. Oke, sebelumnya bagaimana sih perasaan kalian saat ini? Kalau sedih coba kasih kayak gini, kalau senang gembira kasih kayak gini. Garis miring. Ayo coba. Bunda mau lihat perasaannya. Hari ini lagi senang apa sedih? Sedih. Coba, pokoknya pilihannya antara senang dan sedih saja. Coba ayo. Senang apa sedih? Oke, udah senang. Oh ini ada tulis dulu. Oh ada yang sedih. Ada yang sedih. Banyak sedih. Oke. Kalau itu sebelum belajar hari ini kita ice breaking dulu. Boleh? Ice breaking kan simple, cuma tepuk 1, 2, 3. Kalau dia bilang tepuk 1, kayak Dimas, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Kalau tepuk 3, bedanya itu. Ayo, bisa ya? Bisa nggak? Ayo coba kita bersama-sama. Coba bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Lagi tepuk 1, 2, 3. Semangat ya. Seperti
kontribusi Sultan Agung dalam memajukan dan mempertahankan kedaulatan kerajaan Mataram Islam dari VOC melalui diskusi. Ayo, nanti kita cari tahu Sultan Agung itu siapa. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis latar belakang proses dan dampak perpecahan kerajaan Mataram Islam terhadap kehidupan masa kini secara kritis dan reflektif melalui eksplorasi sumber sejarah. Nah, coba diperhatikan. Ini apa? Keraton Jogja, kemudian Keraton Solo atau Jakarta. Dan ini tahu ya, ini adalah Pura Pakualaman dan yang terakhir Pura Mangkunegaran. Ini adalah wilayah-wilayah pecahan dari kerajaan Mataram Islam. Jadi ternyata kita adalah bagian dari kerajaan Mataram Islam. Nah, ada yang pernah datang ke salah satu bangunan tersebut? Ada yang pernah? Siapa yang pernah ke Mangkunegaran? Coba tanya. Ayo coba, Mbak. Coba. Pengalaman kamu selama di Pura Mangkunegaran itu seperti apa? Apa yang berkesan? Kira-kira apa? Sejarahnya, oke, bagus. Kemudian apa lagi yang kamu ingat dari Pura Mangkunegaran? Di sana ada apa? Yang paling berkesan? Megah gitu ya, benar. Di sana menunjukkan bangunan yang megah. Nah, ini adalah bentuk dari perpecahan kerajaan Mataram Islam. Tapi biasanya kalau kita berbicara soal perpecahan, pasti konotasinya berada pada hal-hal negatif, seperti adanya konflik, perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Namun, perlu kalian ketahui bahwa perpecahan juga ada dampak positifnya. Jadi nanti kita cari tahu, menurut kalian apa hal positif yang bisa kita ambil dari terpecahnya kerajaan Mataram Islam yang kita rasakan hingga saat ini? Ya, poin 3 ini berkaitan dengan masa kejayaan kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung. Di sini yang pertama adalah beliau memindahkan penduduk Jawa Tengah. Bukan memindahkan secara keseluruhan ya, tapi istilahnya kalau sekarang itu perpindahan penduduk apa? Mobilitas. Ya, nah, imigrasi atau transmigrasi, memindahkan sebagian penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain. Untuk apa? Tujuannya adalah di sana terdapat sawah dan ladang yang luas, sehingga masyarakatnya berpotensi untuk melakukan tindakan atau aktivitas pertanian di lahan yang lebih subur. Itu yang pertama, dengan transmigrasi. Yang kedua adalah pembuatan kalender Jawa. Jadi sekarang kalian kenal kalender Jawa itu apa? Hari-hari itu adalah kalender Jawa yang dibikin oleh Sultan Agung. Nah, prosesnya seperti apa? Kalender Jawa ini adalah perpaduan dari kalender Saka atau kalender Hindu dengan kalender Islam atau kalender Hijriah. Ya, prosesnya. Kemudian yang kedua adalah sastra gending. Ini adalah karya sastra dari Sultan Agung. Di sana berisi falsafah dan tuntunan hidup untuk penerus dari kerajaan Mataram Islam. Nah, yang kedua adalah literasi Indonesia seperti Geotaurus, kata itu adalah literasi budaya Indonesia dan Islam. Kemudian menyatukan Pulau Jawa, dan yang terakhir adalah melawan VOC di
mafia. Ada yang tahu upaya Sultan Agung Kidulawan VOC mafia dilaksanakan pada tahun 1900 itu yang pertama. Yang kedua ada 2 kali yang kedua adalah 1629. Habis 28 kekalahan karena kurangnya persenjataan. Yang 28 karena kurang persenjataan ya. Yang ke-29 itu karena lumbung padi milik Mataram Islam dibakar oleh VOC. Kekalahannya namanya. Oke. Kita nonton video. Tapi siapa? Itu dibilang aku bisa ngecili benteng kakaknya. Kenapa aku tidak? Orang jadinya kok. Tapi kalau aku itu lebih bilang minta mereka pagi bayang. Nah aku saya raiso. Masalah apa kan? Kalau kan sih. Kalau saya punya dia akan jaga. Kamu ini kalau orang lain kau project kamu dan just ini. Itu adalah cuplikan peristiwa peperangan atau upaya Sultan Agung dalam melawan VOC. Yang pertama tadi pada tahun 1628 dan yang kedua adalah pada tahun 1629. Nah, dari video Sultan Agung tadi, kira-kira apa yang bisa kalian amati atau petik dari film tadi? Cuplikan tadi. Sikap dari Sultan Agung yang bisa kalian ambil. Kira-kira gimana? Padahal saat itu posisinya Sultan Agung mengalami kekalahan melawan Portugis. Nah, tidak menyalahkan satu sama lain. Berarti beliau secara sadar memiliki tanggung jawab besar terhadap kerajaannya. Dia tidak menyalahkan panglima-panglima perangnya, tapi dia malah menyuruh pulang untuk mengajarkan kepada anak-anaknya terkait mempersatukan atau memperkuat kerajaan Mataram Islam dengan mencintai tanah lahirnya. Itulah kebijakan dari atau kebijaksanaan dari Sultan Agung. Terus selain itu apalagi yang kalian salut dari Sultan Agung ini selain kebijaksanaannya, tanggung jawabnya, ambisinya untuk memakmurkan rakyat Jawa. Dan salah satunya adalah beliau sangat concern atau perhatian terhadap kebudayaan Jawa, tidak menghilangkan kebudayaan Jawanya. Ya, ada satu video lagi, coba kalian amati. Jadi gini guys, Raja Mataram keempat dikaruniai dengan 4 anak sehingga cerita anak pertama dia
Lagian pada sekarang juga perlu dan mau menuju ke belakang. Dibikin lagi itu sebuah perjanjian. Namanya perjanjian sama tiga. Dan kali ini kedua kakaknya harus membagi sebagian wilayah mereka untuk adil nomor 3 dan akhirnya si anak ini tidak dapat wilayah mendirikan Kadipaten Mangkunegaran dan menyandang titel Adipati Mangkunegaran 1 pas dalam kemerdekaan tahun 1945 ketika Raja Deli menyatakan bergabung dengan NKRI. Tapi cuma saudara Deli Harta doang yang dapat hak daerah istimewa Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran cuma dijadiin situs warisan budaya resmi. Walaupun itu, ketika istiadat ini tetap menjadi kearifan lokal, ada banyak banget budaya serta sejarah yang berasal dari peristiwa ini kerajaan itu, guys. Menko perekonomian kita ada sekali dengan tato yang terdapat di betul merupakan aturan dari Kadipaten Mangkunegaran yang kalau terkait dengan budaya dan sejarah seperti ini, maka menurut ekonomi kita harus satu atau dengan wisatawan atau turis dan karena negara kita itu sekarang jadi pemimpin yang friendly, pas banget deh budaya dan sejarah kita jadi semakin terekspos akibat event internasional ini. Mana tahu tempat Indonesia juga jadi pemimpin ASEAN semakin mengundang wisatawan dan jadi diri di dunia, guys. Gimana teman-teman? Apakah budaya kita udah sesuai sama pemerintah atau ada lebih suka budaya luar? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Oke, itu adalah cuplikan dari dampak perpecahan kerajaan Mataram. Ternyata kalau kita telisik lagi, perpecahan tidak hanya berdampak pada yang negatif, tapi kita perlu ambil positifnya. Ternyata dengan perpecahan itu, budaya-budaya Mataram Islam atau budaya Jawa semakin berkembang dengan adanya kerajaan Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman itu memperkaya budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita lakukan kerja kelompok sesuai gaya belajar masing-masing peserta didik. Nah, oke, silakan berkumpul masing-masing. Al-Ghazali dengan Al-Ghazali, Makanya diperhatikan ya, perhatikan ya. Coba. Buatlah uraian terkait pengaruh dan pengawasan tentang terhadap perkembangan kerajaan
keadaan Islam di Indonesia? Yang pertama, pengaruh terhadap perdagangan dan ekonomi yaitu pergeseran jalur perdagangan. Yang kedua, peningkatan perdagangan antar pulau. Lalu pengaruh terhadap politik dan militer yaitu peningkatan kekuatan militer serta pembentukan aliansi antar kerajaan-kerajaan Islam. Ketiga, pengaruh terhadap penyebaran Islam, adanya peningkatan penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan dan perang ulama serta perdagangan. Dari barat itu memburuk semua atau ada baiknya juga kalau menurut kalian? Ada baiknya karena adanya peningkatan perdagangan antar pulau serta penambahan jalur perdagangan antar pulau. Gimana? Hari ini tadi belajar tentang kerajaan Mataram Islam. Kita belajar tentang Mataram Islam, mulai dari berdirinya, kehidupan, aktivitas politik, ekonomi, sosial budayanya, kemudian tokoh-tokoh pemimpin yang mengalami hidayahannya, dan masa runtuhnya atau perpecahan kerajaan Islam. Nah, dari sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya kita tidak mengulangi kejadian yang sama agar Indonesia tidak mengalami perpecahan seperti pengalaman kerajaan itu. Beri tepuk tangan buat coba dipahami kata-kata Sakdemo Teni Saat Diomenu Sakuat Nombo. Artinya sekedar memahami, sepenuhnya ikut dan sebisanya terbang. Dari sini pepatah ini mencerminkan bahwa semangat gotong royong dan penerimaan atas keadaan, kemudian meski telah terpecah belah kerajaan Mataram Islam, tapi kita setiap pihak termasuk kita penerus Mataram Islam itu ikut serta menjaga keseimbangan dan menopang apa yang bisa dilindungi seperti budaya dan warisan kerajaan Mataram Islam. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.